Pengalaman saya dan keluarga ya, memiliki keturunan itu di tahun 2010 kami menikah, tepatnya di bulan Februari. Lalu di bulan Mei itu alhamdulillah Allah kasih kabar baik kalau saya hamil gitu. Di saat melakukan, biasa ya ibu-ibu ya, pejuang garis 2 pasti tahu bagaimana proses untuk melihat apakah kita hamil apa tidak, itu menggunakan test pack yang dilakukan oleh ibu-ibu umumnya ya, itu saya lakukan juga. Dan itu garis 2. Di saat saya tahu bahwa saya hamil, kami memutuskan untuk periksa ke dokter spesialis kandungan atau OB/GYN. Itu tentu sangat excited ya, siapapun pasti sangat bahagia. Saya tahu betul perasaan di saat ibu muda itu tahu dirinya hamil, seakan-akan seluruh dunia ini kita mau umumkan gitu bahwa saya hamil gitu ya. Saya yakin semua perempuan merasakan itu. Namun ternyata kehamilan saya itu dibarengi dengan rasa yang tidak enak ya. Tapi saya anggap itu adalah perubahan hormon. Jadi ada rasa nyeri di bawah perut, kaki dan tangan dingin dan lain sebagainya. Nah, di saat kami mengecek ke dokter, dokter menyatakan bahwa ada garis kehamilan, tapi janin tidak ada di dalam rahim. Itu sudah seperti petir ya, saya rasakan seperti petir di siang bolong. Itu sangat kaget luar biasa. Kami pulang lalu searching, ini ternyata adalah ektopik. Ektopik itu hamil di luar kandungan. Begitu kami tahu hamil di luar kandungan, akhirnya kami searching apa sih hamil di luar kandungan atau ektopik itu. Ada ektopik terganggu ya namanya ya. Ternyata memang harus segera dilakukan tindakan operasi atau pengangkatan indung telur. Jadi perempuan itu punya indung telur 2. Dan saya gangguan itu, ektopik itu ada di sebelah kanan. Lalu pada tahun 2010 saya melakukan operasi pengangkatan indung telur sebelah kanan. Nah, akhirnya indung telur tinggal sebelah dong ya. Ini sudah mulai pasti pesimis, sedih, itu luar biasa. Tapi kami coba berpasrah kepada Allah untuk menyerahkan segala urusan, karena kita ini manusia lemah, tidak mampu menyelesaikan masalah apapun ya, kecuali dengan kekuatan Allah. Sehingga setelah operasi itu ya kehidupan berjalan seperti atau sebagaimana biasanya. Di tahun 2012 setelah melakukan hidrotubasi, karena memang jarak lumayan ya dari pengangkatan indung telur itu tidak hamil lagi gitu kan, disarankanlah untuk melakukan hidrotubasi namanya. Mungkin ibu-ibu bisa searching ya hidrotubasi itu apa. Alhamdulillah 1 bulan setelah melakukan hidrotubasi itu Allah kasih lagi kepercayaan untuk saya hamil kembali. 2012 hamil, dan di saat anak saya lahir itu last minute. Jadi dalam keadaan yang luar biasa senang sebenarnya ya. Allah kasih ujian lagi. 2012 anak saya lahir, itu last minute tidak ada jantungnya tidak ada bunyi detakannya. Nah, itu proses melahirkannya normal ya. Begitu bayi saya keluar, ternyata bayi saya tidak bernafas dan itu dinyatakan meninggal. Jadi sudah dibantu untuk pernafasan dan lain sebagainya lah. Dan saat itu juga saya mengalami pendarahan yang hebat. Ya, saya mungkin hampir koma ya, karena kebetulan dulu saya mengajar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Ada seorang dokter yang memang kursus saya ajarkan, maksudnya ada jurnal tentang koma. Bagaimana sih ciri-ciri orang koma? Jadi itu yang kita bahas. Qadarullah itu Allah seperti memberikan saya edukasi secara langsung lewat murid saya ini, seorang dokter ini. Jadi dijelaskan koma itu
ciri-cirinya ngantuk berat, lalu bisa nggak pasien itu aware terhadap koma itu sendiri? Bisa. Kalau misalnya sudah tahu ciri-cirinya ngantuk berat itu, kita bisa minta bantuan ke orang sekitar untuk mungkin menjaga kita supaya kita tetap terjaga gitu ya, entah itu pijit kepala, tarik, mungkin pijit sambil tarik rambut sedikit atau minum teh agak panas. Nah, itu yang saya ingat dan saya lakukan gitu. Karena saya hampir tertidur dan benar-benar koma karena pendarahan yang hebat. Belum lagi secara psikologi saya lumayan terguncang ya, karena anak saya meninggal di saat lahir. Jadi saya yakin dalam satu ayat di dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan memang untuk diuji oleh Allah. Jadi kita tidak pernah bisa lepas dari ujian itu. Ibaratnya kalau kita masuk ke sekolah, kalau mau naik kelas ya harus ikut ujian. Nanti kalau sudah ujiannya lulus, baru nih boleh naik kelas selanjutnya. Nah, itu yang selalu kami yakinkan, bahwa setiap ujian yang Allah berikan itu adalah dalam rangka dipersiapkan kita untuk naik kelas. Ujian sebenarnya tidak hanya di situ. Di saat anak saya lahir, bayi Kisha, itu kami tidak memiliki uang banyak ya untuk melahirkan di sebuah rumah sakit swasta yang bagus gitu, dengan penanganan dokter, perawat dan bidan yang lebih intensif gitu. Lagi-lagi Allah di samping ujian-ujian yang kita diberikan oleh Allah, itu Allah memberikan hadiah juga. Saya ingat betul uang kami hanya 2 juta rupiah. Jadi tidak cukup ya untuk melahirkan sesar di satu rumah sakit swasta. Sehingga hadiahnya apa nih dari Allah? Digerakkanlah pemilik rumah sakit ini gitu untuk membantu kami, membantu saya terutama ya, melahirkan di situ secara sesar dan memilih kamar mana saja yang kami mau gitu. Nah, saat itu saya sendiri memilih kamar kelas 1 apa kelas 2 saya lupa. Tapi ternyata pihak rumah sakit sudah menyiapkan kamar untuk kami itu, untuk saya itu di ruang VIP. Itu sangat luar biasa. Kami sebenarnya cukup tertegun ya, ini bisa bayar nggak ya gitu. Nah, singkat cerita di saat keluar bilnya itu angkanya sekitar 23 juta. Tapi pemilik rumah sakit menggratiskan semua itu. Cuman kami juga tahu diri, jadi supaya jangan sampai gratis semuanya, paling tidak obatnya atau apanya lah kami bayar gitu. Sampai akhirnya dari nominal 23 juta itu kami bayar hanya 2 juta. Operasi sesar ditangani oleh dokter spesialis yang memang sangat luar biasa. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Lili di Rumah Sakit Bersalin Ibu dan Anak Tresna yang sudah membantu kami dari semua proses ini. Saya memiliki keturunan ya dengan suami saya. Jadi setelah Kisha, Ayas, bahkan Ayesha itu semua lahir di Rumah Sakit Tresna, Ibu dan Anak. Pesan saya untuk ibu-ibu, para wanita, jangan pernah pesimis. Keturunan itu adalah amanat, keturunan itu adalah rizki, plus juga cobaan. Jadi berserah kepada Allah, jika kita diberikan maka dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, dididik dengan baik. Jikapun tidak diberikan, ya maka kita harus bersabar. Itu adalah kehendak Allah. Untuk ibu-ibu yang mungkin memiliki pengalaman sama dengan saya, yang sekarang memiliki 1 indung telur, jangan pernah pesimis, tetap ketuk pintu langit melalui sujud, berdoa, memohon supaya Allah berikan yang terbaik. Jika sudah waktunya pasti Allah akan kasih. Artinya indung telur sebelah pun itu tetap akan bisa atau mampu ya secara medis menghasilkan indung telur, walaupun pabriknya ini cuma sisa 1 ya. Insya Allah bisa tetap menghasilkan indung telur, tetap optimis, bisa memiliki keturunan, tentu tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.